Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang juga pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, Imran Bate. Kita bersama di program Belajar di RRI, sebuah program pendidikan kecakapan hidup yang merupakan kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, UNICEF, dan LPP Kabupaten Bone. Hari ini ada tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi pelajar kita, khususnya mereka yang menimba ilmu di sekolah menengah pertama. Temanya adalah menjalani pubertas. Ini sangat realistis ya. Sekarang ini semakin banyak anak-anak yang mengalami pubertas yang agak mengkhawatirkan. Itu yang kemudian akan kita perbincangkan, bagaimana sebenarnya idealnya kita menjalani pubertas itu. Dan sebelum saya menyapa narasumber kita di siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan link yang bisa Anda akses untuk mendapatkan pertanyaan dari sesi kita di hari ini. Linknya adalah http://gg belajar huruf kecil _ RRI Kapital 240620. Itu aksesnya yang bisa Anda gunakan, dan nanti passwordnya Kak Imran akan sampaikan di segmen kedua sebelum kita beralih ke segmen ketiga. Jadi sabar ya, please jangan tanya dulu passwordnya karena saya tidak akan menyampaikannya sebelum di segmen kedua. Nah, yang akan membawakan materi kita di hari ini adalah Ibu Rabiah SPD MPD. Beliau adalah guru ilmu pendidikan alam SMP Negeri 1 Batam. Pasti ada yang kenal beliau. Ini ibu guru saya nih. Nah, nanti kita akan kenal dengan beliau. Nah, materi yang dibawakan adalah menjalani pubertas. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ibu Bia. Ya, waalaikumsalam Kak Imran. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Segar sekali siang ini, alhamdulillah. Ibu, kita akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya menjalani pubertas itu. Ini yang menarik Ibu ya, karena anak SMP itu sudah mulai cinta-cintaan, naksir-naksiran begitu ya. Nah, seperti apa materi kita? Kita langsung ikuti bersama. Silakan Bu Bia. Iya, terima kasih Kak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat bersua walaupun lewat RRI Bone ini. Anak-anakku yang saya cintai, stay at home ya. Serta rekan guru, marilah kita sama-sama akan menyimak bagaimana siswa-siswa kita itu langkah-langkah apa dalam pembelajaran mereka menjalani pubertasnya. Nah, pada materi yang lalu anak-anak telah mempelajari tentang pencitraan diri yang positif, di mana pesan pentingnya bahwa di dalam pencitraan itu semua orang cantik apa adanya. Kecantikan sesungguhnya tidak terdapat pada penampilan fisik saja, namun pada kualitas pribadi kita. Kita termasuk bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu menjalani pubertas. Adapun tujuannya, anak-anakku bisa catat, mengidentifikasi beberapa perubahan yang terjadi pada tubuh mereka selama pubertas. Nah, itu tujuan yang akan kita capai setelah materi Ibu sampaikan anak-anakku. Tentunya kalian bisa mengidentifikasi perubahan apa saja sih yang terjadi pada diri saya. Nah, untuk itu anak-anakku bisa mengambil pulpen dan buku-buku catatannya untuk mencatat sendiri perubahan apa yang terjadi pada diri saya. Yang kedua, menggambarkan fungsi produk reproduksi utama secara tepat bagi remaja, baik
remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Termasuk salah satu di antaranya terjadinya menstruasi dan terjadinya ejakulasi pada anak laki-laki. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendukung teman sebaya selama mereka menjalani pubertas. Baiklah anak-anakku yang tentunya telah menyiapkan pulpen dan buku untuk mencatat materi yang perlu kalian ketahui tentang pubertas. Anak-anakku, tentunya kalian biasa meneliti diri sendiri. Kadang berpikir, apa sih yang terjadi pada diri saya saat ini? Kenapa saya begini? Apa yang menyebabkan? Itu terkadang timbul dalam benak kalian. Anak-anakku, pubertas sebenarnya terjadi secara alami. Itu disebabkan oleh fungsi organ tubuh kita telah berfungsi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa terjadi secara primer, ada ciri primernya dan ada ciri sekunder. Nah, yang bagaimana sih itu ciri primer? Nah, anak-anakku, ciri primer itu tentunya yang organ reproduksinya telah berfungsi dengan baik. Itu merupakan salah satu dari ciri primer. Sedangkan ciri sekunder yang dibarengi, kadang kalian bisa meneliti dirinya sendiri ya. Terkadang orang mengatakan pubertas itu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Nah, masa remaja ini adalah masa biasa orang mengatakan periode kritis bagi setiap anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa dikatakan kritis? Karena terjadi perubahan yang tadinya malu-malu, ya, masa anak-anaknya malu mengungkapkan apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, di masa remaja ini tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada baik secara fisik maupun secara psikologi anak-anakku di rumah. Sebelum Ibu lanjut anak-anakku sekalian, tentunya kalian telah menyiapkan ya. Mungkin ada yang senyum-senyum. Oh, ini yang terjadi pada diri saya, Bu. Di sini kalian bisa catat ya. Nanti Ibu akan jelaskan tentang ciri secara primer dan ciri secara sekundernya. Yang bagaimana itu ciri primer dan yang bagaimana itu yang dikatakan ciri sekunder. Perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, anak-anakku semua. Setiap anak pasti merasakan, pasti melewati yang namanya masa pubertas. Ini tidak boleh dipungkiri, anak-anakku. Di sekolah tentunya kalian kadang bercoleta dengan teman-teman. Saya kok seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Ya, itu nanti kita akan bahas di segmen kedua. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi baik secara fisik, secara psikologi dan secara emosi. Ya, Kak Imran. Baik. Terima kasih Bu Bia penjelasan. Ini baru pengantar loh adik-adik ya. Nantinya kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana sebenarnya menjalani pubertas itu di segmen kedua. Setelah kita lihat sejenak, program Belajar di RRI segera kembali. Ada lagu yang sebenarnya kami persiapkan untuk adik-adik, setidaknya untuk ya merefresh lagi begitu ya. Ini salah satu lagu favoritnya Ibu Bia dan lagu favorit saya. Coba kita dengarkan bersama, Kisah Kasih di Sekolah. Oke, Kak Imran. Saya, Poros Dehastuti Sulistianingrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, mengapresiasi dan mendukung program belajar pendidikan kecakapan hidup di RRI Bone sebagai bagian dari program Berani. Kecakapan hidup sangat penting untuk meningkatkan percaya diri dan daya resiliensi bagi anak dan remaja dalam membentuk pribadi yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.
Di dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang telah diluncurkan pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunan, kecakapan hidup merupakan sebuah keharusan untuk memastikan anak mampu mengatakan tidak dan mengadvokasi teman sebayanya agar tidak mengalami perkawinan di usia anak. Perkawinan usia anak adalah bentuk pelanggaran hak-hak dasar anak, karena anak akan memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, memiliki potensi mengalami kekerasan, bahkan menimbulkan kemiskinan antar generasi. Jadi, mari tingkatkan kecakapan hidup anak dan remaja demi mewujudkan masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. ...91 FM Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tataran Kehidupan Baru. Kita kembali bersama di program Belajar di RRI yang edisi hari ini menghadirkan narasumber Ibu Rabiah SPD MPD dengan topik menjalani pubertas. Kita langsung saja ke Ibu Rabiah, dan kami sampaikan juga sebelumnya bahwa password untuk linknya akan kami sampaikan di akhir segmen ini. Jadi mohon bersabar, nanti akan kami sampaikan linknya. Oh ya, sebelum saya serahkan ke Ibu Bia, izinkan saya menyapa dulu beberapa adik-adik yang sudah menyaksikan tayangan ini melalui Facebook. Ada Selvianti, kelas 7 SMP Negeri 3 Kahu. Halo Kahu, apa kabar? Kemudian selamat siang juga untuk Aulia Febriari Ardianto di SMP Negeri 1 Atap 3 Barebo. Halo Barebo. Kemudian ada Ainun Reski Nur Ismi dari SMP Negeri Salomeko. Halo Salomeko. Jadi kebanyakan dari daerah selatan ya Bu Bia. Kemudian juga selamat siang untuk Putri. Jadi bukan Putri loh ya, Putri Nur Rahmatul Auliah, kelas 8 SMP Negeri 7 Watampone. Kemudian ada juga nih muridnya Ibu Biah nih. Ada M. Farhat Faizah Yunus, kelas 7A SMP Negeri 1 Watampone. Terima kasih Anandaku. Baiklah, silakan Bu Biah materinya. Ya, terima kasih Kak Imran. Oke, baik anak-anakku, Ibu akan lanjutkan kembali tentang bagaimana kita menjalani pubertas. Kembali ke judulnya, yaitu pubertas. Apa sih itu pubertas? Pubertas yaitu awal peralihan dari masa nana menuju ke masa remaja. Terkadang masa remaja orang mengatakan di sini adalah masa-masa yang kritis. Ya, dikatakan masa kritis baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan, karena masa remaja atau biasa dikatakan masa pubertas merupakan momen peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Mereka kadang bingung saya seperti apa nantinya ini, ya. Nah, sebagian besar kita melewati masa pubertas bagi anak perempuan, kalau menurut dari UNICEF ya, dia berada antara usia 10 sampai 14 tahun. Itu bagi anak perempuan. Dan untuk anak laki-laki, dia berada pada tingkatan umur 12 sampai 16 tahun. Itu untuk remaja laki-laki. Nah, di samping momen peralihan masa puber membuat banyak perubahan, ya. Baik perubahan secara fisik, dari mulai fisiknya, hormonalnya, psikologisnya maupun sosial yang berlangsung secara bertahap. Nah, masa pubertas ini tentunya setiap anak berbeda. Kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Ya, tergantung dari fungsi organ yang ada dalam tubuh mereka. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya yang masih stay di rumah ya, masih tetap memegang pulpennya dan mencatat perubahan apa saja yang sudah terjadi pada diri anak-anakku semua. Sudah ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali pubertas. Pubertas itu bukan kita mau menghindari, tetapi
perlu dirayakan. Tidak boleh malu dalam menjalaninya. Kita harus percaya diri ya. Bagaimana menjalaninya itu, tentunya kita harus mengetahui tahapan-tahapannya, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada diri kita. Nah, anakku yang berbahagia, baiklah Ibu akan menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Nah, sudah dicatat ya perubahan-perubahannya. Ibu mulai dari perubahan yang pertama. Tentunya anak-anakku terkadang mengalami emosi yang kuat dan perubahan suasana hati. Kadang hari ini mau belajar, besok lagi enggak. Terjadi perubahan. Itu berlangsung secara alami. Nah, kita sebagai guru tentunya harus memahami kondisi-kondisi anak kita pada saat terjadi masa-masa pubertasnya. Kita sebagai pendidik tentunya harus memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita bagaimana menjalani mereka. Karena perubahan emosi ini terjadi pada baik anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Kadang dia emosinya tinggi ya Kak Imran ya, tinggi sekali, susah untuk dikendalikan. Pokoknya serba gue lah, kamu tidak ada apa-apanya, pokoknya saya yang berkuasa. Saya tidak mau dikatakan tidak, pokoknya harus ya. Itu yang pertama. Nah, anak-anakku mungkin sudah mencatat juga perubahan apa yang terjadi pada diri kalian. Yang kedua itu tentunya sudah ada perubahan dari segi fisik, ada tumbuh rambut, baik di ketiak maupun di sekitar alat kelamin. Nah, anak-anakku kadang malu mengungkap semua itu, terutama anak perempuan, ya. Tetapi ini harus kita jalani, karena itu berlangsung secara alami, ya. Ada yang namanya tumbuh rambut, baik di ketiak maupun di setiap alat kelamin kita. Itu terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang ketiga, secara primer, kalau bagi anak perempuan ada yang namanya terjadi menstruasi. Nah, menstruasi ini tentunya terjadi pada anak perempuan, tidak ada pada anak laki-laki. Nah, anak-anakku perlu paham menstruasi itu apa sih? Ya, bagaimana proses terjadinya? Nah, menstruasi itu berarti keluarnya darah ya dari alat kelamin kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di sini menandakan bahwa anak-anakku sudah mengalami yang namanya pubertas. Itu salah satu daripada ciri primer. Jadi menstruasi itu adalah ciri primer. Nah, bagaimana proses terjadinya menstruasi? Nah, ini terjadi menstruasi berarti organ reproduksi wanita atau perempuan sudah berfungsi. Organ reproduksinya itu mulai dari berfungsinya ovarium kita menghasilkan sel telur, ya. Sel telurnya telah matang, terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, dia masuk ke saluran tuba Fallopi atau biasa juga dikatakan oviduk. Nah, jikalau sel telur ini tidak terbuahi, ya, atau dikatakan tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan di dalam oviduk, maka dalam selang beberapa hari dia akan masuk ke rahim atau biasa dikatakan uterus. Jika di uterus tidak membesar karena dia tidak terbuahi, maka selang beberapa hari sel telur ini dia akan meluru, ya. Nah, itulah terjadi yang namanya menstruasi, anak-anakku. Tentunya ada yang malu-malu ya. Ayo, siapa yang sudah dapatnya? Biasa anak dapat M. Nah, tetapi yang perlu kalian pahami, jika kalian sudah menstruasi,
Ya, kita harus tahu ya bagaimana cara membersihkannya, tapi untuk hari ini Ibu belum sampaikan. Nah, yang perubahan yang berikut, suara terdengar semakin dalam. Terkadang suaranya tidak kayak tidak di dalam sekali suaranya. Biasa orang Bugis mengatakan balere, balere ya. Ini terjadi pada laki-laki. Pokoknya perubahan suara terjadi. Dari besar suaranya, kadang dia dalam sekali, susah untuk mengeluarkannya. Nah, itu ciri daripada terjadi pada anak laki-laki itu. Nah, yang berikut yang kadang dirasakan anak remaja ya, yaitu kulitnya berminyak. Dari kulit berminyak ini tumbuhlah yang namanya jerawat. Jerawat cinta. Jerawat cinta ya Kak Imran ya. Ya, jerawat cinta. Kenapa demikian? Karena proses di dalam tubuh anak-anakku itu sudah berfungsi. Karena itu adalah salah satu ciri. Dia termasuk dalam ciri sekunder, ya, ciri sekunder. Timbul jerawat. Kadang mengatakan jerawat cinta ya Kak Imran ya. Jerawat malu-malu gitu. Itu kita harus terima, Nak. Kita tidak boleh menjauhi karena itu pasti terjadi alami. Tidak ada satupun manusia yang tidak berjerawat. Tetapi ada yang kelebihan ya Kak Imran ya. Itu disebabkan karena mungkin dia malah cuci muka. Dan itu. Juga. Ya, hormonnya bagus sekali fungsinya. Itu ya anak-anakku ya. Ini terjadi baik pada anak perempuan, juga terjadi pada anak laki-laki. Keduanya ya Kak Imran ya. Kita tidak boleh memungkirinya. Yang berikut, nah ini yang paling sering terjadi ya Kak Imran ya. Bisa kita lihat nonton di sinetron, ketertarikan antara lawan jenis. Ini lumrah loh. Naksir-naksiran. Iya. Terjadi naksir-naksiran. Tertarik antara lawan jenisnya. Tetapi di hukum alam kan terjadi selalu memang berpasangan Kak Imran. Utara selatan, barat timur barat ada, kanan dan kiri, pasti terjadi seperti itu. Dan semua perubahan-perubahan itu ya terjadi secara alami. Iya. Anak-anakku tidak boleh lagi mengatakan saya tidak mau suka dengan ini. Pasti itu terjadi. Perasaan suka kepada lawan jenis. Itu juga merupakan salah satu ciri ya. Tetapi dia tergolong dalam ciri sekunder. Nah, yang sering dialami peserta didik juga kadang merasa buruk terhadap tubuh mereka. Ini terjadi biasanya sulit bagi anak perempuan. Kadang bodinya bertambah ya, ukuran berat badan naik. Nah, itu juga salah satu ciri bertambahnya. Kalau kita sudah lihat anak-anak di usia 10-11 tahun, loh kok tiba-tiba berat badannya naik. Itu juga salah satu ciri. Ada pembentukan di pinggul misalnya, dada juga sudah iya. Mereka kadang malu, dia menutupi. Padahal itu anak-anakku sekalian tidak boleh. Itu sudah alami terjadi pada tubuh kita. Karena fungsi-fungsi organ di dalam tubuh kalian sudah berfungsi dengan baik. Itu. Nah, yang penting kita ketahui kepada orang tua ataupun guru yang ada di sekolah, kita harus memantau mereka bagaimana bisa melewati masa itu. Ini yang penting. Jangan sampai terjadi rasa kurang percaya diri pada anak-anak didik, ataukah dia tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Ini yang perlu kita antisipasi sebagai orang tua dan pendidik yang ada di sekolah. Iya. Terkadang mereka diejek ya, diejek. Kadang dibully lah, seperti itu. Itu datang si jerawat. Kadang anak-anak seperti itu. Terkadang juga anak-anak berceloteh seperti ini. Awas, ada orang gendut datang. Itu semua akibat-akibat dari pubertas. Tentunya peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai pendidik, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itu terjadi secara alami ya Kak Imran ya, tidak boleh dipungkiri. Nah,
Anak-anakku, tadi Ibu jelaskan ciri primer untuk perempuan. Berikutnya Ibu akan jelaskan mengenai ciri primer kepada anak laki-laki ya. Anak laki-laki, jika mereka sudah mengalami yang namanya mimpi basah ya, bukan bahwa mimpi baru dibasa-basahi, atau bukan ngompol, betul ya, betul Kak Imran. Mimpi basah di sini terjadi pada anak laki-laki itu menandakan bahwa mereka sudah remaja. Karena itu adalah salah satu dari ciri sekunder, ciri primer untuk anak laki-laki. Nah, terkadang anak-anak bertanya, apa sih itu Bu mimpi basah? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, peran kita sebagai orang tua maupun pendidik yang ada di sekolah, ya kita harus menjelaskan. Tidak seperti dulu ditutup-tutupi. Kalian tidak boleh tahu, ya. Dianggap tabu. Iya, dianggap tabu Kak Imran. Sekarang ini tidak boleh. Kita harus lebih memberikan mereka pendidikan seks ya di usia dini. Karena apa ya yang ditakutkan ke depan? Jikalau mereka tidak memahami fungsi organ yang ada di tubuh mereka bisa saja disalahgunakan. Nah, disinilah pentingnya dan kita merasa bersyukur sekali ya di Kabupaten Bone adalah hanya satu-satunya ya di Sulawesi Selatan yang mendapat kesempatan seperti ini, yang namanya pendidikan kecakapan hidup. Itu sangat-sangat kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih kepada UNICEF, terutama Kak Henry ya. Terima kasih kami dari guru-guru di SMP Kabupaten Bone mengucapkan banyak terima kasih karena kami telah dibekali bagaimana menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui anak didik kita di sekolah, terutama pada sekolah-sekolah piloting. Disinilah perannya guru, bagaimana memberikan mereka pemahaman untuk menjalani masa-masa remaja mereka, jangan sampai salah langkah. Itu yang utama Kak Imran ya. Karena sekarang kita tahu banyak-banyak nonton di televisi tentang pernikahan usia dini, masih kelas 4, kelas 5 sudah dikawinkan kan, enggak? Kasihan juga. Nah, inilah pentingnya bagaimana mengungkapkan pendidikan secara dini kepada anak-anak didik kita. Saya kembali ke materi yang tadi tentang mimpi basah. Mimpi basah ini terjadi jikalau anak laki-laki sel spermanya telah matang yang diproduksi oleh testis, dia keluar seperti orang ngompol. Hati-hati anak-anakku sekalian, bagi anak-anak laki-laki kalian harus mawas diri melihat, jangan sampai terlewatkan. Kalian tidak tahu ya, hanya mengatakan saya hanya ngompol ya Kak Imran ya, padahal itu kalian bisa membedakan yang mana ngompol, yang mana yang namanya ejakulasi. Tentunya dalam ejakulasi kalau anak perempuan mudah kita deteksi ciri primernya karena terjadi yang namanya menstruasi. Jadi gampang sekali kita lihat bahwa anak ini sudah mengalami pubertas itu. Tetapi bagi anak laki-laki itu sangat sulit. Terkadang juga anak laki-laki susah untuk mengemukakan kepada orang tuanya bahwa saya tadi seperti ini Bunda. Mereka kadang ada rasa takut. Nah, kita berperan sebagai guru, kadang juga saya di sekolah Kak Imran ya, bagi anak laki-laki, dia kadang cerita sama ibu, Bu, apa sih cirinya? Saya ibu jelaskan bahwa ciri dari ejakulasi itu, cairan yang keluar itu agak kental ya, seperti itu. Tidak seperti ngompol, enggak. Nah, ini yang penting. Karena kapan anak-anak salah langkah, tidak memahami apa sih itu yang namanya ejakulasi, apa sih yang namanya menstruasi, ini yang bahaya. Bisa saja menimbulkan efek pada tubuhnya, pada kesehatan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara membersihkannya, bagaimana untuk mengantisipasi. Ya, itu yang penting. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Nah, tadi Bu sudah jelaskan bahwa tubuh kita itu kadang merangsang ya. Merangsang artinya terjadi perubahan yang baik terjadi secara sekunder maupun terjadi secara primer pada usia-usia peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja.
yang paling sering juga di ini ya Kak Imran ya, yang biasa terjadi di anak remaja, kadang kalau payudara berkembang dan tumbuh dalam berbagai ukuran, ini terkadang anak-anak remaja putri, anak-anak remaja perempuan kadang risih, padahal mereka itu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Itu tidak boleh kita pungkiri anak-anakku semua. Nah, ciri-ciri lain lagi, perubahan-perubahan yang lain lagi yang terjadi, misalkan sudah tumbuh kumis. Itu salah satu juga ciri sekunder dari perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada jakun juga gitu. Iya, jakungnya sudah tumbuh. Itu jakung tumbuh berarti berpengaruh pada suara, pita suara kita. Kadang anak-anak berubah suaranya dari tenor apakah bass ya? Ya jadi bass begitu. Kalau disuruhnya balige. Iya, balige. Disuruh nyanyi, loh kok pecah suaranya. Itu kita harus memahami semua itu Kak Imran. Tidak, bukan kita mau menjauhi mereka, justru kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik kita apa sih yang terjadi pada diri mereka, supaya mereka bisa menghadapi perubahan-perubahan pada dirinya. Iya. Baik, kita break dulu Bu Iya, nanti ya, kita Kak akan Imran. lanjutkan materinya. Jadi ternyata banyak sekali perubahan yang secara alamiah terjadi dalam tubuh kita selama masa pubertas. Anak adikku tidak perlu canggung, takut atau merasa risih dengan perubahan itu, karena itu terjadi secara alamiah dan memang dilalui setiap orang. Gitu Iya. ya. Jadi jakun yang mulai tumbuh, kemudian payudara mungkin yang sudah mulai membesar, Iya. pinggul sudah mulai melebar, itu bagian dari perubahan yang secara alamiah terjadi. Iya. Jadi tidak perlu risih atau malu, dan yang pasti mungkin perlu kita sampaikan juga bahwa adik-adik harus terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik selama masa pubertas, komunikasikan dengan orang tua dan ibu gurunya ya. Nah, saatnya saya untuk menyampaikan password kita hari ini. Password hari ini adalah 9124620. Saya ulang, password untuk hari ini adalah 9124620 ya. Jadi bisa Anda catat passwordnya, dan untuk mengakses pertanyaan yang sudah dimasukkan dalam link tadi. Kami segera kembali, namun sebelumnya kita dengarkan lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Semoga kita menjadi manusia yang kuat juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Sancar Halid, SS MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, menyambut dengan penuh sukacita program belajar di Radio Republik Indonesia Bone. Gagasan ini sangat kami apresiasi karena sejalan dengan program kami, yakni seluruh peserta didik tetap mendapatkan akses belajar meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Program ini juga dapat memberi akses pada daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan internet, yang merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran online yang kita laksanakan selama ini. Program belajar di Radio Republik Indonesia Bone juga memberikan sesuatu yang segar karena menerima materi pelajaran secara audio. Dari aspek fisiologis, metode ini efektif untuk melatih imajinasi dan ketenangan peserta didik. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk mengajak siswanya mendengarkan program yang baik ini. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Bone atas terselenggaranya program ini. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam mewujudkan Bone cerdas, Bone maju. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Tahukah kamu, mata berkedip sekitar 15.000 kali setiap hari. Berkedip merupakan fungsi mata yang dilakukan secara otomatis maupun disengaja. Berkedip dilakukan untuk membantu menghilangkan kotoran yang masuk ke mata.
Anda masih mendengarkan Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia. satu FM Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Kehidupan Baru. Selamat bergabung kembali di Belajar di RRI edisi 24 Juni 2020. Dan sudah saya sampaikan password hari ini. Password hari ini adalah 9124620. 9124620. Dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung bersama kami melalui Facebook. Saya ingin sapa Nur Aisyah, SMP Negeri 3 Teluk Syatinge. Terima kasih sudah mendengarkan adik-adik. Kemudian juga ada Feni Febrianti dari SMP Negeri 1 Kahu. Dan juga ada Aprilia Narsoh Purwanti dari SMP Negeri 1 Watampone. Ini muridnya Ibu Biah. Iya. Bu Biah, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin perlu dipertegas lagi materi kita hari ini agar adik-adik bisa lebih mengerti. Silakan Bu. Ya, terima kasih Kak Imran. Nah, anak-anakku yang masih stay di rumah, masih tetap mendengarkan siaran RRI ya. Yang perlu Ibu tekankan di materi ini yaitu menjalani pubertas, yaitu pesan penting ya. Pesan penting apa yang kita dapatkan dari menjalani pubertas ini? Yang pertama itu kita harus mengetahui bahwa tubuh setiap orang berbeda dan akan berubah dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda ya. Jadi saya ulangi, tubuh setiap orang berbeda dan akan berubah dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi semua berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan inilah sikap yang harus, kecakapan yang harus kita ambil yaitu kita menghargai perbedaan itu ya. Anak-anakku, kita harus menghargai perbedaan yang terjadi pada diri masing-masing, karena setiap orang pasti mengalami pubertas ya, tetapi ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung dari fungsi organ dalam tubuhnya masing-masing. Yang kedua, pesan penting yang kedua, kita harus pahami bahwa pubertas itu adalah masa perubahan fisik dan emosional yang terjadi secara cepat. Jadi dia berlangsung secara cepat, tidak menunggu waktu ya Kak Imran ya, karena dia mempunyai batasan tersendiri. Semakin kita memahami perubahan-perubahan ini, berarti kita akan mampu melewati fase kehidupan ini dengan cara percaya diri. Jadi pesan penting yang kedua, yaitu kita harus percaya diri menghadapi perubahan-perubahan baik secara fisik maupun secara emosional. Pesan penting yang ketiga, tentunya kita harus memahami bagaimana perasaan teman-teman dan bagaimana kita mendukung mereka pada saat menjalani yang namanya masa pubertas. Ya, anak-anakku sekalian, jangan mengejek temannya, jangan membuli temannya. Jika mendapatkan menstruasi kemudian ada di roknya, ya jangan dibully ya. Justru disinilah kita sebagai teman, kita harus memberitahukannya, bagaimanalah yang secara halus kita memberitahukan kepada mereka, jangan membulinya anak-anakku. Nah, yang penting juga kalian pahami bahwa masa pubertas yang terjadi setiap orang itu tidak sama, tergantung dari bagaimana suplai gizi makanan yang ada mereka makan setiap hari, gizinya. Ada anak-anak yang menstruasinya cepat, ada yang lambat. Tapi tidak usah ragu, itu terjadi secara alami. Nah, anak-anakku sekalian, untuk anak perempuan, bagi anak perempuan, kalian dapat mengakses ya, atau dapat mengunduh aplikasi OKY di smartphone kalian. Nah, di sini UNICEF meluncurkannya itu di seluler. Kalian bisa mengaksesnya itu, lebih memahami apa yang terjadi, bagaimana siklus menstruasi kita yang setiap anak itu terjadi. Di situ saya ibu ulangi, kalian bisa mengupdate-nya melalui aplikasi
OKY. OKY, ya. Dan anak-anakku, jikalau kalian mengalami hal-hal yang ibu sudah sebutkan tadi, baik ciri fisiknya secara primer maupun sekunder, jangan segan-segan bertanya kepada orang tua, ya. Kalau malu kepada orang tua, boleh kepada teman atau kepada guru yang ada di sekolah. Kemudian tentunya anak-anakku semua telah membaca buku yang diluncurkan oleh UNICEF, Rahasia Dua Dunia. Di situ lebih dalam lagi bagaimana menghargai teman-temannya yang lagi menstruasi. Itu yang penting ya anak-anakku sekalian. Sekali lagi Ibu beritahukan jangan membuli temannya yang sudah mengalami pubertas. Yang berikut, jikalau kalian malu kepada orang tua atau malu kepada temannya, kalian bisa menelpon kepada ibu atau melalui chat ya, Kak Imran ya, melalui nomor ibu. Bisa dicatat anak-anakku, siapa tahu terjadi pada dirinya setelah mendengarkan ini justru tambah bingung. Ya, untuk memperjelasnya kalian bisa, kalau misalnya malu kepada orang tua, malu kepada teman, bisa mengakses ke nomor ibu, bisa melalui chat ya, ibu sebut ya, bisa dicatat 081 355 909 973. Itu bagi anak-anakku yang ada masih malu-malu, tetapi sebenarnya kita tidak boleh malu ya jika mengalami hal demikian. Kemudian tidak perlu sungkan-sungkan juga kalau mengalami yang namanya masa pubertas anak-anakku. Sekali lagi di buku Rahasia Dunia, kalian bisa membacanya kembali, di situ lebih jelas lagi. Oke. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mendengarkan siaran RRI Bone. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan anak-anakku. Dan sekali lagi terima kasih Kak Imran. Ya, terima kasih Bu Bia. Baik, jadi pada prinsipnya memang pubertas itu adalah satu tahapan dalam kehidupan kita, memang harus kita lalui ya Bu ya. Iya. Dan itu menjadi sangat-sangat alamiah. Bahkan justru aneh ketika ada setiap manusia yang tidak pernah pubertas. Pubertas ya Kak Imran. Tapi mumpung kita ada waktu nih Bu Bia sekitar iya, 5 menit. Tapi ada juga nih yang aneh bahwa ternyata dalam perkembangan peradaban sekarang bukan hanya rentang usia 11 sampai 14 yang tadi Ibu sebutkan yang mengalami pubertas. Ada beberapa orang-orang tua yang sudah matang, yang paruh baya, yang kemudian juga mengikuti gejala-gejala yang sama dengan pubertas. Maka disebutlah pubertas kedua. Itu memang adakah seperti itu Bu Bia? Ya Kak Imran ya, ini lucu juga sih. Yang namanya pubertas kedua secara ilmiah tidak ilmiahnya ada ya? Enggak ada. Yang ada itu hanya mereka mau bergaya seperti remaja lagi, padahal umurnya sudah 40-an ke atas. Nggak tahu diri berarti ya. Rasa percaya dirinya mulai menurun Kak Imran. Dia tidak mengakui lagi dirinya bahwa fungsi organ seksnya itu sudah menurun. Kalau di masa pubertas kan berfungsinya kembali, berfungsinya, baru berfungsi Kak Imran. Di awal-awalnya begitu ya. Tapi kalau sudah 40-an ke atas itu sudah menurun. Itu secara alami Kak Imran, tidak boleh dipungkiri. Jadi tidak ada yang namanya pubertas kedua ya. Itu hanya sebutan bagi mereka-mereka yang agak ganjen di usia parubaya begitu. Baiklah, adik-adik, menarik sekali topik kita hari ini. Jadi betul dikatakan oleh Ibu Bia tadi, bagi adik-adik yang merasa risih untuk curhat atau bercerita mengenai apa yang dirasakan terkait dengan pubertas, boleh hubungi Ibu Bia di nomor teleponnya tadi. Atau kemudian kita sekarang berada pada zaman di mana akses informasi sangat cepat. Jadi kita bisa menggunakan smartphone kita, gawai kita untuk membuka situs, belajar banyak terkait dengan perubahan yang terjadi pada diri kita pada saat pubertas. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani,
Atas nama seluruh tim kerja, kami mengucapkan terima kasih Iya, atas Kak Imran. kebersamaan adik-adik sekalian, juga untuk Ibu Bia, terima kasih Bu. Iya, Kak Imran, Nanti sama-sama. saya akan lebih banyak bertanya lagi ya mengenai nomor kedua nih kayaknya. Setelah kita Iya, Kak rehat. Imran. Baiklah, Iya. sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, LPP Bone, dan UNICEF Indonesia.